Pagi, Shalom. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali karena kasih karunia-Nya. Setelah 1 minggu kita beraktivitas, bagaimana Tuhan menolong pribadi lepas pribadi, karena Dia adalah pribadi yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau Dia gak pernah lupa sama kita, kalau kita yang selalu lupa dengan Dia. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu pasti mengalami hal-hal yang terindah dalam hidup Bapak dan Ibu setiap harinya, ketika Tuhan memimpin hidup Bapak dan Ibu, juga saya secara pribadi. Mari kita masuk dalam saat teduh. Sejenak kita melepaskan segala beban, segala pikiran, dan segala yang berhubungan dengan kehidupan kita sebagai manusia sosial, untuk sejenak melepaskan semuanya dan memberikan persembahan yang paling terbaik dalam keseharian kita pada pagi hari ini, di minggu di mana hari pemberhentian, di mana Tuhan juga menghentikan semua pekerjaannya dan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak, pribadi lepas pribadi. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Dia, menghormati Dia dan menghargai Dia, dan menyembah Dia dengan penuh kerinduan dan penuh kasih yang murni baginya. Gigi
Allah Bapa yang kami sembah, Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang kami Allah puji, yang hidup, Allah yang kudus. Tuhan yang menjadi Allah dan Juru Selamat Terima kami. kasih, terima kasih. Kami mengucap Tuhan Yesus. syukur Tuhan atas Haleluya. kasih karunia-Mu yang senantiasa boleh menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang selalu menunggu kehadiran kami di altar-Mu, di depan rumah-Mu, yang Engkau berlari menyambut kami, bahkan memeluk kami. Engkau yang selalu mengampuni kami, bahkan tidak mengingat dosa kami. Tuhan, begitu baiknya Engkau. Ampuni kami yang tidak bisa menghargai dan menghormati apa yang menjadi kasih-Mu yang telah tercurah dalam hidup kami atas darah dan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada kami kelembutan hati. Jadikan pribadi yang rendah hati, sehingga kami menghormati dan menghargai-Mu. Biarlah api Roh Kudus-Mu datang dalam hidup kami, dalam pribadi kami masing-masing pada pagi hari ini. Dan biarlah kami boleh memuji bukan dengan jiwa kami, tapi kami memuji dengan api Roh Kudus-Mu yang ada dalam roh kami, sehingga kami boleh memancarkan kasih yang murni, seperti kasih-Mu yang murni dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau begitu sabar, Engkau begitu setia. Kami yang selalu lalai di hadapan-Mu Bapa. Dan pagi hari ini kami datang mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini. Biarlah Tuhan menolong kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang Engkau sukai ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk duduk kembali. Saudara, setiap hari kita menerima berkat dari Tuhan tanpa kita sadari. Begitu banyak berkat yang mengalir dalam hidup kita. Kalau kita mau runut satu-satu, yang paling utama adalah nafas kehidupan kita yang Dia berikan kita pada pagi hari ini. Dan mengucap syukur kalau dengan panggilan dari Tuhan, Bapak dan Ibu juga saya datang di tempat ini. Ekspresi Tuhan untuk mengasihi kita dengan berlimpahnya itu sangat mudah. Tapi yang memakan waktu buat Tuhan adalah memproses kita. Itu justru yang membutuhkan waktu yang lama buat Tuhan memproses kita. Tapi kalau ekspresi kasih-Nya itu mudah, semudah membalikkan tangan bagi Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita cinta pada Dia, Ibu Bapak? Amin. Ya, kita nyanyikan. Ku cinta padamu. Sebab kasih
Kita masuk dalam pembacaan Alkitab, diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Untuk pembacaan firman Tuhan, saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Karena satu ayat, jadi kita baca 2 kali. Kita memperkatakan firman Tuhan. 3, 4. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Silakan duduk kembali. Saudara, tadi kami di sekolah minggu belajar tentang bagaimana caranya kita bersaksi atau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Di situ juga berbicara tentang kesempatan, karena kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melayani, terkadang tidak datang 2 kali. Tuhan selalu berbicara pada domba-dombanya dan pada umatnya. Dan bila suara itu ada di dalam hati ibu dan bapak, kiranya ibu dan bapak memenuhi panggilan Tuhan untuk bertobat dan juga untuk melayani. Karena ketika kita ingin melakukan, kesempatan itu tidak ada. Kita tidak punya kesempatan yang lain. Adanya firman Tuhan membantu mengingatkan kita. Mari kita nyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu agar kita bisa mengetahui bahwa Tuhan hadir dalam setiap perkara hidup kita. Saya persilakan saudara untuk bangkit berdiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu
bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi, silakan duduk kembali. Mari kita bersyafaat bersama-sama. Sungguh kami mensyukuri Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami merasakan damai sejahtera karena kekuatan dan hikmat dari Engkau. Terima kasih berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan melalui doa, melalui usaha kami dalam sepekan. Terima kasih kami boleh melalui segala tantangan dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih kami boleh menaikkan syukur kehadirat Engkau hari ini. Terima kasih Engkau berikan kesehatan secara jasmani, terlebih secara rohani dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami naikkan syafaat di hadapan Engkau bersama segenap jemaat-Mu. Juga sucikan terlebih dahulu hati pikiran kami. Mungkin ada pelanggaran-pelanggaran kami dalam sepekan ini, mungkin menyakiti hati Engkau di luar kesengajaan kami atau yang kami sengaja. Ampunilah Tuhan, sehingga setiap sukacita kami, doa kami, syukur kami layak di hadapan Engkau. Kami terus menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang terus sedang dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan jamah, Tuhan kuatkan dalam kehidupannya. Kami ingat akan Ibu Bibi, Ibu Dian. Kami juga terus serahkan kesehatan Bapak Selamat. Mungkin ada di antara kami saat ini sedang dalam pemulihan, seperti keluarga Pak Christopher juga putranya. Tuhan menjamah, menyembuhkan dengan hikmat pertolongan dari Engkau. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang tidak kami sebutkan. Di antara kami saat ini yang hadir, kesehatan kami lagi terganggu. Memandang kuasa-Mu, Engkau akan memulihkan melalui obat dokter yang sedang niatkan jasmani kami. Bapa, kami juga ingat akan kaum muda remaja di gereja-Mu. Biar Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap pergumulannya, tantangannya, mungkin kami sebagai orang tua, sebagai opa oma terbatas, di setiap pergumulan anak-anak kami, cucu kami, berkati mereka Tuhan dengan segenap jiwa raganya. Terkhusus kami ingat Tuhan untuk persiapan keluarga Bapak Mr. Yono, khusus mempersiapkan Mas Mada dalam pernikahan tanggal 2 Desember nanti. Berkati Tuhan segala sesuatu yang sudah, sedang dan akan dipersiapkan, sehingga pernikahan kudus betul-betul memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga besar Bapak Mr. Yono dan keluarga besar calon istri Mas Mada. Semuanya atas kasih karunia, lawatan kasih Yesus Kristus menopang segala persiapan, baik pemberkatan maupun resepsi tanggal 2 mendatang. Bapa, kami juga menyerahkan para orang tua kami. Saat ini kehidupannya berkatilah Tuhan. Kesehatan jasmani rohaninya topanglah Tuhan. Baik para diakon,
Ibu Eri, kami menyerahkan Ibu Sagio, Bapak Siswoyo, kami menyerahkan Ibu Naibahu, dan yang lainnya. Kasih kemurahan Yesus Kristus memberkati setiap orang tua kami. Kami juga menyerahkan segala kegiatan di gerejamu, terkhusus Natal PAUD, Natal gereja, Natal sekolah minggu. Tuhan berkati PKMB yang menjadi panitia Natal saat ini, sehingga boleh dipersiapkan dengan hikmat dan pertolongan kasih Yesus Kristus. Sehingga Natal tahun ini betul-betul membawa berkat, kekuatan dalam kehidupan keluarga kami dan panggilan hidup kami. Kami juga menyerahkan proses pembangunan renovasi gedung sekolah minggu yang sudah sedang dan terus berlangsung sampai akhir Januari 2024. Berkatilah Tuhan, pemborong, para tukang, semua sarana prasarana yang dibutuhkan, juga dana yang kami butuhkan, Tuhan campur tangan. Berkati setiap jemaat-Mu yang setiap minggu sudah menyisihkan setiap rupiahnya. Berkati donatur kami, yaitu Ateja, dengan hikmat pertolongan, dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga apa yang kami programkan, rencanakan, terkhusus untuk renovasi dan penambahan gedung sekolah minggu, baik untuk gereja, untuk PAUD, boleh terselesaikan dengan rencana yang sudah kami buat. Pada akhirnya Bapa, berkati gabungan gereja baptis, berkati yayasan baptis, biar dengan hikmat-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin baptis selalu bersinergi, memberitakan amanat agung, baik melalui gereja, rumah sakit, maupun gereja-gereja baik yang di pelosok-pelosok desa, di kota besar, sehingga nama Yesus melalui gabungan gereja baptis ditinggikan, dimuliakan. Pada akhirnya kami menyerahkan bangsa dan negara kami, terkhusus persiapan pesta demokrasi 14 Februari 2024. Berkati KPU, penyelenggara pesta demokrasi ini, TNI, Polri, tokoh-tokoh masyarakat, dan umat-Mu boleh berdoa sehingga terpilih pemimpin yang terus memajukan bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa. Inilah rasa syukur kami, syafaat kami kepada Yesus Kristus, penebus dan sumber berkat kami persembahkan. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dan kita sembah Allah kita, sebab Dia hidup. Boleh dengan tepuk tangan. Tebus dosaku, mengubur kosong, membuktikan Dia hidup. Angkat suara saudara. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup,
Hidup jadi berarti sebab dia. Sekali lagi, hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada amin Bapak dan Ibu? Amin. Amin. Silahkan duduk. Kita masuk dalam pelayanan, persembahan dan perpuluhan. Kami persilahkan Bapak Ibu Siswoyo. Doa persembahan dan perpuluhan akan dilayani oleh Ibu Betty. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, puji dan syukur atas hadirat-Mu, atas berkat dan kasih-Mu menyertai yang kami semua Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, pemulihan, buat segala sesuatu yang sudah Kau limpahkan, Kau berkati, Engkau curahkan. Saat ini kami mau mengembalikan apa yang sudah menjadi hak-Mu Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Persembahan dan perpuluhan sekarang juga bisa Bapak Ibu lakukan melalui kris yang ada di warta jemaat ini, juga bisa saudara dan Bapak Ibu lakukan. Demikian pula dengan persembahan untuk pembangunan sekolah minggu, gedung sekolah minggu, Bapak dan Ibu juga bisa melakukannya. Terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu Siswoyo. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan diberikan oleh Bapak Pendeta Hosea dengan judul Selalu Berjaga-jaga. Perlu kita simak dengan baik. Sebelumnya akan dilayani oleh paduan suara dari Wanita Baptis Indonesia. Kami persilakan. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, kami WBI ingin persembahkan satu pujian yang berjudul Derek Gusti. Ini pujian bahasa Jawa. Mungkin saya sedikit akan menerjemahkan supaya Bapak Ibu yang bukan orang Jawa bisa sedikit mengerti isi lagu ini. Derek Gusti artinya mengikut Tuhan.
Yen atimu krasa ora tentrem, awan bengi ora bisa merem. Kalau hatimu tidak tentram, terasa tidak tentram, siang dan malam tidak bisa memejamkan mata atau tidur. Ojo nganti kowe njur salah dalan, bingung pikiran, lunga sak paran-paran. Jangan sampai kamu salah jalan, bingung pikiran, pergi tanpa tujuan. Raja Brana ramarake ayem, pangkat mulya randadekke tentrem. Harta benda tidak menjadikan hati ayem, tenang, tentram. Pangkat yang tinggi tidak menjadikan juga tentram. Ngelingono donyane kebak godo, sapa lena uripe bakal cilaka. Ingat, dunia itu penuh dengan godaan. Siapa yang terlena, hidupnya akan sengsara. Ini sepenggal isi dari pujian yang kami naikkan bersama-sama. Sedikit keras ya.
Terima kasih. Ya, terima kasih BPI ya, yang mendorong, mengajak kita senang ya, mengikut Yesus. Ayam tentrem mengikut Yesus. Amin Bapak Ibu. Karena jaminannya sudah pasti. Pertanyaannya, mengapa juga banyak orang Kristen enggak ayem, enggak tentrem, enggak bingah, enggak seneng, enggak bersukacita mengikut Yesus? Tengah-tengah khotbah ini akan kita lihat. Ya, jawabannya di situ nanti. Ya. Firman Tuhan hari ini, kelanjutan minggu yang lalu, ya, selalu berjaga-jaga. Jika ini tidak kita kedepankan, hidup kita akan kosong, akan hampa. 24 jam ada yang mengintai kita, ada sang pencuri. Siapa itu? Mari kita berdoa terlebih dulu. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami merendahkan hati pikiran kami. Tuhan boleh berbicara bagi kami semua dan pimpin hamba-Mu dalam pemberitaan firman-Mu. Sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, memberkati kami pulang ibadah tidak sia-sia. Tapi janji kebenaran firman-Mu, itulah yang membuat kami kuat, bertumbuh pengenalan kami akan Engkau. Dalam kuasa Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Ya, minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana hidup dalam kelimpahan. Dan hari ini yang akan kita renungkan selalu berjaga-jaga. Jika tidak selalu berjaga-jaga, hidup kita sebagai orang Kristen hampa, kosong. Kita hidup tapi hati kita, pikiran kita hampa. Karena itu mari kita lihat bagaimana selalu berjaga-jaga. Mengapa selalu berjaga-jaga? Ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang hijau kemarin sudah kita lihat bagaimana hidup berkelimpahan saat kita mengikut Yesus. Mari kita lihat sejenak ya, firman Tuhan hidup dalam kelimpahan kemarin. Lanjut. Ada dua hal kemarin. Hidup berkelimpahan dalam Kristus, yaitu hidup kekal saat percaya Kristus. Karena jaminannya pasti, enggak mudah-mudahan, enggak abu-abu. Janji Tuhan pasti. Saat kita datang Yesus, kita bertobat, mengaku percaya kepada Kristus. Itulah kita sudah dijamin hidup berkelimpahan. Sebab Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup, bukan bios yang kita lihat kemarin. Manusia, binatang, tumbuhan berkembang biak. Bios. Lalu mati. Dan berputar lagi. Tapi hidup di situ adalah zoe, hidup kekal, hidup yang penuh kemuliaan. Kapan? Hari ini, saat kita percaya Kristus. Karena itu hidup yang Tuhan berikan jaminannya pasti
dan itu berkelimpahan di dalam Kristus. Lanjut. Kita lihat kemarin, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Teks aslinya soe, ina, ginoskose. Dan itu bentuknya Bapak Ibu, present indikatif aktif. Artinya kita mengenal Yesus terus menerus. Sampai Tuhan memanggil kita. Pengenalan akan Kristus Yesus. Karena itu di dalam 2 Petrus 3:18 dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat. Kita mengenal pasangan kita, pacar kita, tetangga kita, butuh proses. Apalagi Tuhan yang metafisik. Kita melihat saling kenal suami istri, anak-anak, cucu, terbatas. Apalagi dengan Tuhan. Dan kadang itu jatuh bangun, kegagalan, sakit hati, proses di situlah. Pengenalan kita akan Kristus sampai sempurna saat maut menjemput kita. Itu hidup berkelimpahan yang pertama. Yang berikutnya. Yang kedua, hidup berkelimpahan itu berhubungan dengan hal-hal spiritual. Materi penting, tapi manusia hidup tidak hanya dari roti, tidak hanya jasmani. Kita hidup tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang jasmani, tapi ada nilai-nilai spiritual yang membuat kita itu semakin indah hidup kekal bersama Kristus. Seperti apa nilai-nilai spiritual itu? Kemarin sudah kita lihat seperti ini. Karena itu juga ditekankan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berlimpah dalam kasih seorang terhadap yang lain. Saat kita dikecewakan, saat kita difitnah, saat kita dihina, kasih kita mulai luntur pada orang itu, pada kelompok itu. Tapi kalau nilai-nilai spiritual itu terus ditambah, di sini saudara, kita tetap mengalami kekuatan, rasa syukur di dalam Tuhan. Kalau orang miskin nilai-nilai spiritual saudara, pasti kosong hidupnya. Dan itu menjadi target si jahat. Lanjut. Karena itu makna hidup berkelimpahan. Berkelimpahan secara spiritual, orang-orang itu akan seperti ini. Dalam kesulitan masih bisa bersyukur. Disakiti, dia masih bisa mengampuni. Dikecewakan, masih bisa mendoakan. Diputus pacar, masih terus tegar dan bersinar. Dan meskipun tidak disapa tetapi tetap bersuka. Ini nilai-nilai spiritual saudara, yang Yesus ajarkan dalam kehidupan kita. Dan itulah realita yang gereja abad pertama sampai hari ini. Kalau kita mempunyai hidup berkelimpahan, tidak hanya penekanannya secara materi, tapi di situ tadi. Kemarin sudah kita melihat, Salomo kurangnya apa? Istrinya, selirnya, kekuasaannya, ketampanannya kurangnya apa? Tapi Salomo mengatakan apa? Sia-sia. Jika tidak ada nilai-nilai spiritual dalam hidupnya. Ini hidup berkelimpahan yang Yesus mau kehendaki untuk gerejanya, untuk saya dan kita semua. Lanjut. Kan itu bagi Rasul Paulus hidup berkelimpahan seperti itu. Dalam hal kelimpahan maupun kekurangan, semua masalah itu, perkara itu bisa kutanggung, bisa kulewati. Kemarin sudah kita lihat ya, bagaimana orang yang fokusnya kesuksesan atau teologi kesuksesan. Fokusnya materi.
Tapi Paulus realita, materi penting, kelimpahan harus. Terlebih hal-hal spiritual. Sebab orang mudah jatuh bisanya di zona nyaman. Seperti Salomo. Saat banyak orang mengagumi ketampanannya, kekuasaan, hartanya, justru di zona nyaman itu Salomo jatuh. Kan tuh di sini. Baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan, Paulus tetap berlimpah. Enggak ngumpet, enggak kecewa sama Tuhan. Karena itu hidup berkelimpahan seperti itu. Lanjut. Karena itu dua hal di sini. Yang tekankan hidup berkelimpahan. Hidup kekal saat percaya Yesus. Dan pengenalan itu terus menerus sampai mati. Kemarin saya contohkan Pak Sis ya. Bertahun-tahun ya. Sampai hari ini murid sekolah minggu. Ya toh Pak? Ya. Pengenalan akan Yesus Kristus. Sampai Tuhan memanggil kita. Kematian, maut menjemput kita. Dan kita diajak tidak hanya materi, jasmani yang kita kejar, tapi nilai-nilai spiritual itu yang membuat tegar, yang membuat kuat. Kebaikan, kasih, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nilai-nilai spiritual yang perlu kita kembangkan sehingga betul-betul kita mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Lanjut. Hari ini kita lihat yang merah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kalau teks aslinya, ho kleptes uk erketai eimeina klepe kai tuse kai apo lesi. Ini teks aslinya. Pencuri datang hanya untuk membunuh dan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kontras sekali, bertolak belakang sekali. Yesus datang memberikan hidup dan hidup itu bukan bios tapi zoe. Sehingga orang-orang yang datang kepadanya betul-betul berkelimpahan tadi. Tapi pencuri atau iblis di situ hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri biasanya datang ngajak janjian terlebih dulu atau enggak Pak Yoto? Atau siapa di sini rumahnya pernah kemasukan pencuri? Pak Yoto, saya jam 1 malam datang kepada kau ya? Enggak mungkin ya toh. Pasti mencari kelingan. Ya, itulah yang dilakukan si kleptes, si pencuri, si perampok. Nah ini akan kita lihat bagaimana pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa saja, kesempatan seperti apa yang pencuri ini atau perampok atau kleptes di sini lakukan pada gerejanya. Karena iblis atau dikatakan si pencuri tadi datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mari kita lihat apa yang dicuri iblis sehingga membuat gereja Tuhan, manusia itu hidupnya hampa, hidupnya kosong, hidupnya miskin pengharapan, dan gak pernah mengalami rasa syukur atau sukacita. Apakah yang dicuri iblis? Kita akan lihat. Lanjut, Ben. Di sini. Ya, Yesus mengajarkan dalam perumpamaannya, Lukas 8:12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya.
Kemudian datanglah iblis selalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan apa tujuannya? Diselamatkan. Ya. Ingat kalau Bapak Ibu cerita tentang Yesus, orang menolak, sudah. Apalagi pikirannya sudah niat jahat, apalagi enggak apa-apa aja sudah anti orang Kristen. Di situ benteng iblis itu luar biasa. Ya. Ia telah mendengar, kemudian datanglah iblis selalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Dengan caranya seperti apa? Kita lihat nanti. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jelas tujuannya iblis. Supaya dunia ini, supaya manusia tidak mau percaya Kristus. Siasatnya seperti apa? Kita lihat. Karena dalam Yohanes dikatakan, iblis itu bapa segala dusta dan sebagainya. Mari kita lihat. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa saja yang sering dicuri iblis? Kegembiraan. Ya, kita bekerja, kita berusaha supaya kita sehat dan mensyukuri. Tapi apa tujuannya iblis? Agar kita tidak bersuka cita. Kegembiraan, kebahagiaan. Agar orang Kristen itu tidak mengalami sukacita. Keyakinan, tadi ya, agar kita meragukan janji Allah. Yesus Kristus juru selamat itu yang sudah dinyatakan. Tapi lebih apa? Enggak. Pluralisme oke. Di setiap agama mengedepankan keselamatan. Itu yang terus didengungkan saat ini. Tentu ada filsafat, pluralisme. Pengajaran-pengajaran tadi ya, sekolah minggu, dongeng-dongeng. Itu lebih banyak menarik orang daripada mendengarkan pengajaran yang sehat atau firman Tuhan dalam sekolah minggu tadi. Ya. Keyakinan agar kita ragu janji Tuhan. Pendirian. Ya. Saat ikut Yesus, saat ibadah semangat, tapi tatkala pulang, apalagi masalah datang, jika pendirian kita enggak kuat di sini saudara, iblis mengintip itu agar jiwa kita kosong. Iblis juga mencuri belas kasihan kita. Tujuannya apa? Agar kita menjadi egois, masa bodoh, enggak peduli dengan orang lain. Enggak peduli perasaan orang lain. Yang penting saya. Itu perasaan egois. Dan ingat, iblis sedang bekerja menjatuhkan orang itu. Belas kasihan, kepedulian dengan orang lain, udah. Komitmen agar kita tidak berketetapan hati. Kita sudah komitmen melayani. Siap dipakai Tuhan. Tapi komitmen itu bisa luntur tatkala ada kejadian atau peristiwa yang tidak sesuai logika kita atau rencana kita. Sehingga apa? Iblis masuk. Damai sejahtera, ingat. Agar kita hidup dalam kehampaan. Pak, kok ada pendeta sana bunuh diri? Kok ada sana majelis bunuh diri? Kok sana ada aktivis gereja bunuh diri? Ingat, damai sejahtera itu akan dicuri oleh iblis jika firman itu tidak kita imani betul-betul. Karena tujuan iblis agar hidup orang-orang Kristen itu kosong. Kepastian, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa atau ke surga kalau tidak melalui aku. Kalau kita salah mengimankan saudara di sini, ya, iblis menanamkan apa? Keraguan, jaminan keselamatan dari Kristus.
karakter. Tuhan ingin kita bertumbuh, tapi iblis apa tujuannya? Agar kita tidak bertumbuh dalam Kristus. Kita jalan di tempat, orang Kristen mengalami stagnan. Itu tujuan iblis. Dah, pokoknya kamu percaya Yesus, oke. Tapi jangan komitmen, jangan sampai kamu bertumbuh lebih. Apalagi menceritakan kebaikan Kristus atau pengalaman kamu. Itu tujuan iblis. Karakter kita. Yang Tuhan menghendaki kita itu bertumbuh, tapi iblis bisa merenggut itu. Kekudusan. Tujuannya apa? Agar kita tidak layak di hadapannya. Banyak orang Kristen diberi kesempatan melayani. Kesaksian Bu Gresida tadi. Saya belum sempat, saya enggak bisa. Karena sedang diobok-obok pikirannya, hatinya oleh iblis. Kaum muda, jika salah menggunakan HP itu, pornografi menghantui dirinya. Kecanduan seperti itu. Sehingga ketidakberdayaan. Saya enggak layak Pak, saya enggak bisa, Pak, dan sebagainya. Sehingga itu menjadi klise, menjadi alasan halus. Ingat itu senjata iblis. Agar kita enggak hidup kudus. Karena orang itu kalau sudah gitu, enggak layak, enggak mampu lah, enggak bisa. Ini, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Orang itu hopeless, enggak ada semangat, enggak ada pengharapan di dalam hidupnya. Hati-hati. Kan tuh selalu berjaga-jaga. Iblis akan menghancurkan iman kita di hadapan Kristus Yesus kita. Dan tadi mencuri firman, tujuannya jelas agar orang itu tidak percaya dan menolak Kristus. Kerjanya luar biasa. Ini hal-hal yang dicuri. Pak, kok kelihatannya uang enggak ada ya? Ya tadi situ. Ya, harta enggak ada ya. Tadi Yesus datang memberikan kelimpahan tadi. Hal-hal spiritual untuk membentengi serangan di sini. Karena itu kita selalu berjaga-jaga dengan siasat dan strategi iblis ini. Mari kita lihat lebih jauh. Kapan iblis mencuri atau mengambil firman itu? Sehingga kita enggak bertumbuh, sehingga kita merasa berdosa, enggak layak. Saat ada celah. Celah itulah iblis akan masuk. Contohnya di sini. Keluarga pertama Adam dan Hawa. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi satu, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa melanggar perintah itu. Ini celah, saudara. Tatkala perintah itu dilanggar oleh Adam dan Hawa, dan mereka melihat dirinya telanjang. Disitulah iblis masuk, mulai menghancurkan Adam dan Hawa ini. Kan di pasal 3 Allah bertanya ya, hai di mana engkau Adam, hai di mana engkau Hawa, padahal Tuhan tahu. Mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka sudah salah. Kok Tuhan pura-pura bertanya? Pendekatan Allah kepada orang itu.
Kita ingin menolong si A, si B yang sedang jatuh, yang sedang terpuruk. Tapi kalau dia aja nggak ngerespon gimana? Allah saja nggak pernah maksa ya kalau di sini. Bertanya, kita akan menolong si A, si B, dia aja nggak terbuka. Di WA nggak dibalas. Ditegur nggak disapa. Bagaimana kita bisa masuk? Allah aja nggak pernah memaksa di sini. Allah akan menolong saat Adam dan Hawa terbuka. Tatkala saya di sini, Tuhan, mengapa engkau ambil? Oh, karena dia, Tuhan. Oh, juga karena istriku, Tuhan. Istrinya ngatakan, oh, karena ular itu, Tuhan. Tapi ada dialog, ada keterbukaan. Kita ingin menolong si A, si B, si C. Dia sendiri nggak mau terbuka. Kalau ketemu menghindar. Maksud kita akan merendahkan? Seperti itu. Nggak ada keterbukaan mereka. Tuhan akan menolong Adam dan Hawa. Tatkala Adam ini mulai ada percakapan, mulai ada dialog. Di situ mulai ada titik temu. Dan janji itu, Kejadian 3:15, Tuhan berjanji keselamatan untuk keturunan Adam dan Hawa satu di dalam Yesus Kristus. Di sini saudara yang dikasih Tuhan, Allah mau intervensi tatkala orang itu mau terbuka. Allah nggak pernah memaksa siapapun. Allah mengajak dialog, tatkala dialog itu hidup dan Adam dan Hawa mau sapa dengan Allah, disitulah ada solusi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Tatkala orang tua ada masalah dengan anak, sejauh mana kita komunikasi? Tatkala anak enggak terbuka, apalagi dengan orang lain enggak terbuka, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya? Adam dan Hawa tidak pernah dipaksa Allah, tapi ada dialog, ada keterbukaan. Disitulah solusi mulai ada. Dan janji-janji Tuhan dikumandangkan keturunan Adam dan Hawa. Mari kita lihat, jadi kapan iblis mencuri? Saat ada celah, Bapak Ibu. Dan celah itu membuat iblis masuk dan mempengaruhi agar Adam dan Hawa jauh dari Tuhan. Kita lanjut. Ingat Bang Nabi sering pesan ya, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi juga ada kesempatan. Ya. Waspadalah. Waspadalah Jonathan. Ya. Waspadalah Liat. Waspadalah Hosea. Waspadalah semua. Ya. Kalau polisi, kejahatan itu sering dirumuskan ini, N+K. Apa? Niat dan kesempatan. Ya. Contoh, motor sering hilang. Karena pencuri awalnya dari rumah sudah ada niat. Wah, motor nggak ada orang, apalagi kuncinya seperti di stangnya itu nggak dicabut. Wah, ada niat, ini kesempatan. Ya udah, raib motornya. Ya. Jadi kejahatan menghantui orang itu di sini. Ada niat dan kesempatan. Contohnya di situ siapa? Daud dan Batseba. Daud mempunyai kekuasaan sebagai raja. Melihat istri anak buahnya Uria, ya, Daud disotoh di lantai, di kolam yang sedang mandi. Mungkin tiap hari Daud menyaksikan itu. Itu istri siapa toh itu?
Ya. Kok cantik, halus kulitnya. Pasti tiap sore Daud melihat itu. Dan nanyain Bowo istri Uria. Dah, Daud memerintahkan, besok kita akan perang melawan orang-orang musuh-musuh Yehuda. Bahwa ini Uria, tempatkan di paling depan. Tujuan Daud siapa? Supaya melenyapkan apa? Uria itu. Ini strategi Daud. Dia ada niat dan otoritas menempatkan Uria di depan. Betul, sempurna rencana Daud. Sehingga memiliki Batseba. Apa yang terjadi? Hancurlah keluarga Daud, keluarga Salomo, Rehabeam, Yerobeam, dan seterusnya. Jadi di sini niat dan kesempatan itu kejahatan yang terus menimpa manusia. Kedua hal di sini. Karena itu kita perlu selalu berjaga-jaga. Iblis sedang mengintai, menghancurkan pelayanan kita, keluarga kita, masa depan kita. Hei kaum muda, remaja, ya, sedang disupport pendidikan orang tuanya, beri dan optimalkan itu. Jangan sia-siakan itu. Itu modal menyiapkan kehidupan Anda. Sehingga kita betul-betul kuat di dalam Tuhan. Banyak keluarga Kristen hancur seperti keluarga Daud. Banyak keluarga-keluarga pemimpin gereja hancur seperti keluarga Daud. Karena apa? Memberi celah tadi. Iblis. Saat kita enggak taat, saat kita enggak fokus kepada Tuhan, fokus kita hanya kepada masalah, di situ saudara, celah iblis menghancurkan keluarga kita, pelayanan kita, dan harapan kita. Lanjut. Karena itu celah yang menjadi pintu masuk iblis ini. Lihat, tatkala Yesus gak memberi celah iblis masuk, apa strategi iblis saudara? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Sampai hari ini, sampai Kristus datang. Ini iblis. 24 jam gak tidur, mencari waktu yang tepat, menunggu waktu yang tepat, waktu yang baik, kairos agatos, mencari kesempatan yang baik, saat-saat yang baik. Mana gereja Tuhan, orang-orang Kristen, celah mana yang akan dihancurkan? Ingat, kelemahan Yudas apa? Saat diberi kepercayaan memegang kas, memegang uang komunitas Yesus dan para muridnya. Justru itu celah masuk iblis. Bagaimana Yudas menjual Yesus 30 keping perak. Bukan nomor 3 lah ya, saya gini ya. Tadi sensitif Pak Mister ya. ya, sensitif. Sekarang gini sensitif ya. Apalagi gini, Pak Edi ya, sensitif ya, Diakon Edi ya. Ya. Di sini celah iblis masuk menghancurkan orang. Mencari waktu yang tepat.
Jika kita sebagai orang Kristen tidak berdoa, saudara, celahnya lebar di situ. Ya. Wis nggak pernah berdoa, nggak pernah baca Alkitab, celah iblis selip. Meragukan, menunda terus. Nanti aja, kamu pelayanan nanti aja. Kamu berdoa nanti saja. Sehingga iblis mudah masuk. Sikap, sifat iri. Si A iri sama si B. Si B iri sama si C. Itu motornya tiap bulan kok ganti. Aku nggak mau kalah, ganti. Iri, ingat, celah. Ya. Sombong lah ini sudah kebiasaan Lucifer jatuh itu ya. Diciptakan Allah sempurna, ingin menyamai Allah. Dari situ asal usul iblis itu di situ. Beda lah ya dengan saudara sepupu kita atau Islam. Kalau iblis itu diciptakan dari api. Kok Allah kok menciptakan iblis? Nalarnya kan gitu kalau kita. Ya. Sumber kejahatan di dunia ini iblis. Lah iblis yang menciptakan Allah. Itu keyakinan mereka. Kan itu iblis diciptakan dari api, tapi firman Tuhan Alkitab enggak. Asal mula iblis itu dari malaikat yang jatuh. Baca Yesaya 14 dan Yeskiel 28. Asal mula iblis jatuh, kesombongan. Ya, tamak. Kalau hidup kita sebagai orang Kristen tamak, saudara. Gaji sekian kurang, diberkati sekian kurang, tamak. Ingat, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kata banyak orang bunuh diri, banyak orang stres, banyak orang masuk rumah sakit jiwa karena mengejar, gak pernah puas, tamak. Hati yang kosong tadi. Kalau hati kita nggak ada firman Tuhan di sini, nilai-nilai spiritual gelap gulita, dah. Ya. Rumah semegah, iblis mudah masuk. Niat jahat atau sudah ada rencana jahat, dah itu semakin iblis melengkapi. Karena niatnya sudah nggak betul. Ya. Niat pelayanan, niat masuk STT, kalau sudah nggak betul, ya di sini, itu ada 3 mahasiswa STT. Kalau masuk STT niatnya sudah nggak betul, saudara, hanya sebagai pelarian, hari ini perlu sadar. Ya, Diki, Cornel, Nove, banyak ya, tapi mahasiswa itu. Oh di STT itu pasti orangnya baik-baik dan sebagainya. Pokoknya yang indah-indah. Itu malah jenderal-jenderal setan itu ingin menghancurkan calon-calon pemimpin gereja ke depan. Ditolak pacarnya, udah pulang lagi ke daerahnya. Panggilannya hilang. Ada khotbah keras, merasa tersakiti, pulang panggilannya hilang. Banyak seperti itu. Atau cara lain, menjerumuskan ke pacar. Pacarnya mengkhianati, aduh. Sakit hati lalu panggilannya hilang banyak. Enggak tahan kritikan. Masalah banyak, saudara. Ya, di situ, ya. Niat jahat, niatnya sudah enggak betul. Atau dalam pelayanan, dalam berkeluarga, kalau niatnya tujuannya sudah salah, ya udah orang itu. Dan di sini juga suami istri yang saling menjauh, dah itu celah iblis itu. Ya. Kita enggak tekun berdoa, enggak tekun baca firman, enggak dekat dengan Tuhan. Dah. Kalau suami istri saling menjauh, saudara, gak kuat imannya di situ. Iblis mudah menjatuhkan pasangan itu.
Pokoknya ada titik lemah di situ. Iblis masuk dan menghancurkan hidup kita. Tujuannya satu tadi, orang itu tidak percaya. Enggak percaya Tuhan Yesus, tadi tujuannya. Karena itu celah yang menjadi pintu masuk iblis. Yesus bisa keluar sebagai pemenang. Ini contoh buat saya, buat kita semua. Bagaimana iblis akan menggagalkan rencana Allah. Rencana pertama kalah, rencana kedua, rencana ketiga kalah. Iblis mundur, lalu dia menunggu waktu yang tepat sampai hari ini. Mari saudara, hidup kita selalu berjaga-jaga. Lanjut Bin, di dalam Tuhan. 1 Petrus 5:8-9. Ini ayat emas ya bagi kita semua. Iblis datang itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau orang itu jauh dari Tuhan, enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba, enggak mendadak, ada proses. Itulah cara kerja iblis halus. Mungkin dihadapkan masalah, mungkin dihadapkan pilihan. Tatkala salah menanganinya dan salah memilih, sudah hidup kita akan diobok-obok, akan dihancurkan. Endingnya apa? Dibinasakan oleh iblis. Sehingga orang itu yang sudah mendengar firman, yang sudah percaya Kristus, diragukan. Akhirnya Yesus ditanggalkan. Mari kita peka, kita selalu berjaga-jaga seperti pesan firman Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 5:8-9, 3, 4. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari saudara, kita sadar dan berjaga-jaga. Enggak hanya sadar saja, tapi enggak pernah berjaga-jaga. Enggak lengkap. Kita sadar dan berjaga-jaga. Sadar, ini sudah malam, gerbang saya kunci. Enggak ditutup aja, harus dikunci. Memberi kesempatan orang enggak diundang masuk. Kunci, dirantai. Itu bukannya kita takut, tapi kita sadar dan berjaga-jaga. Naruh barang juga gitu, sadar dan berjaga-jaga. Bukannya pelit dan sebagainya, tapi sadar dan berjaga-jaga. Kita enggak tahu. Pernah lihat, saya tunjukkan, di gereja pun pencuri-pencuri banyak. Apalagi gerejanya kalau besar ya, apalagi saat syafaat. Itu kan pernah ya CCTV, ini ada CCTV. Ditayangkan ya oleh kesaksian-kesaksian di YouTube Kristen itu. Tuh lihat, selalu berjaga-jaga. Di gereja pun banyak yang mengambil HP. Ya, tas. Apalagi jemaatnya kalau ribuan gitu. Ya, sudah berdoa syafaat, sangat kusuk dan sebagainya. Banyak orang yang memanfaatkan itu. Karena apa? Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita enggak sadar, enggak berjaga-jaga, saudara, iblis siap menolong kita. Bukannya kita enggak beriman loh ya, tapi sadar. Sekeliling kita itu, mungkin dari rumah sudah ada niat jahat, lalu ada kesempatan. Harus selalu berjaga-jaga.
Tidak hanya di rumah, juga di gereja. Dan di tempat-tempat umum. Sehingga iblis tidak mencari kesempatan untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan ini mengajak saya, kita semua selalu berjaga-jaga. Tujuan iblis hanya satu, mencuri, membunuh, dan akhirnya membinasakan hidup kita. Mari kita mencontoh Yesus Kristus yang sudah menang dengan serangan iblis bertubi-tubi. Mari kita mendekat kepadanya, kita berdoa. Mari kita melayani Tuhan, sehingga sukacita kita melimpah di dalam Kristus. Mari kita hidup kudus, sehingga hidup kita tidak didakwa seperti Imam Zakaria. Karena hidup kita enggak kudus, pikiran kita kecanduan-kecanduan, film-film porno, sehingga kita merasa enggak layak diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, karena merasa enggak layak. Kan itu saudara, iblis sangat licik. Firman Tuhan ini sadar dan berjaga-jaga, itu salah satu benteng melawan kuasa jahat. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan tim musik singer ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, serangan iblis sungguh luar biasa dan sangat terencana untuk menghancurkan hidup kita, untuk menghancurkan panggilan kita, untuk menghancurkan komitmen kita. Sangat sempurna dan rencana. Tapi Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah mengalahkan sengat iblis. Dan kita diberi kuasa untuk menghancurkan, untuk menangkis. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir, menguatkan dan memberi kemenangan bagi kita. Silahkan singer menyanyi. Dan jemaat menundukkan kepala, hati, pikiran kita untuk kita berserah kepadanya. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada tangan-Mu. Kita menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang tegar di dalam Tuhan. Jangan berikan iblis mengambil sukacita kita, keyakinan kita, karakter kita, belas kasihan kita. Sehingga nilai-nilai spiritual itu iblis akan curi, sehingga hidup kita hampa, hidup kita kosong. Tapi Yesus memberikan hidup berkelimpahan. Mari kita datang kepadanya. Apapun pergumulan kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, pandang Yesus. Seberapa besar masalah yang kita hadapi, anak-anak ada, kita mempunyai Yesus yang sudah mengalahkan kuasa iblis. Iblis sedang mencari titik lemah, mencari celah di mana kelemahan kita, sehingga dia akan mencuri, masuk dan menghancurkan kita. Mari kita berdoa. Inilah Bapa, kami anak-anak-Mu datang dengan kerendahan hati di hadapan Engkau. Terus Engkau berikan kekuatan, kemenangan. Kami mengatasi serangan-serangan si jahat yang mencuri sukacita kami, kedamaian kami, damai sejahtera kami, keyakinan kami, karakter kami. Terima kasih Tuhan.
Kami mensyukuri kami bisa kuat sampai hari ini kemurahan Engkau. Mungkin ada saudara kami, keluarga kami saat ini yang sedang terjatuh jauh dari Engkau. Dalam nama-Mu Yesus, kami serahkan mereka. Dengan iman dan doa, Engkau angkat, Engkau kembalikan. Bapa yang makasih, Engkau maha hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Engkau tidak pernah jauh. Kadang kami kurang terbuka, kurang jujur di hadapan Engkau. Sehingga setiap pergumulan, masalah, kami banyak tertutup. Karena itu Tuhan ajari kami belajar terbuka kepada Engkau. Karena Engkau lemah lembut. Engkau sangat menunggu anak-anak-Mu yang mau datang kepada Engkau. Melalui kami yang Engkau pakai sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Bapa yang makasih. Mungkin pekan ini jasmani kami sedang terganggu. Melalui pengobatan, pemulihan, kami memandang kuasa Yesus Kristus menjamah, memulihkan. Kekuatan, kedamaian menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi, kita aminkan doa kita dengan pujian terakhir ini. Arti kehadiran-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita memaknai Tuhan sungguh hadir. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah dalam mudah kasih-Mu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup. Katakan penyempurnaan-Mu sempurna Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Katakan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mohon kesabarannya sebelum kita doa berkat. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengajak, mendorong terus Bapak Ibu Saudara bisa bergabung 22 November Rabu dalam persekutuan doa. Ya, kita lakukan secara online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Diakon Wardoyo. Ya, jika ada pokok-pokok doa bisa japri ke saya. Gitu. Yang kedua, yang ultah minggu keempat 26 November, ya, Saudara Novianto Adi Prasetyo 23 November, juga 23 November juga Saudari Lodia Putri Violita. Ya, Odi,
Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Ya, juga Pak Parjo, salam Mas Nopi, Tuhan berkati. Berikutnya, ya, petugas ibadah minggu depan, ya, di sini bisa diperhatikan Bapak Ibu, sehingga semuanya siap. Ya. Jadwal ibadah 3 bulan ke depan sedang dipersiapkan. Ya. Saya mendorong Bapak Ibu yang punya talenta, ya, main musik, senang multimedia, silakan ya, ambil bagian dalam pelayanan. Ya. Itu akan Tuhan pakai untuk kita saling memberkati. Singer, ya, MC, di situ silakan. Ya. Kaum muda, gitu ya. Mari talenta karunia yang Tuhan titipkan itu kita kembangkan. Ya. Seperti Paulus pesannya dalam sekolah minggu untuk Timotius yang masih muda, ya, karunianya, ya, semangatnya, pengetahuannya ya perlu dikobarkan, ya, sehingga semakin kuat di dalam Tuhan. Berikutnya, ya, pengumpulan baksos ya bisa dimulai minggu ini Bapak Ibu untuk Natal, ya, seperti biasa. Boleh sembako atau rupiah, ya. Bisa dititipkan bendara gereja, ya, Diakon Mardoyo, ya. Sehingga nanti menjelang Natal kalau bentuknya sembako nanti kita bisa, dan rupiah nanti akan dibelanjakan sembako itu. Kan ada keluarga ya Pak praktis, titip aja ke Diakon Mardoyo rupiah, enggak apa-apa. Ya, di situ. Itu untuk baksos Natal kita tahun ini. Ada lagi? Sekolah minggu gabungan akan diadakan pada minggu 26 Desember. November. Ya. Kami mendorong Bapak Ibu yang belum join bergabung ikut sekolah minggu silahkan. Saat gedung sekolah minggu dibangun, sekolah minggu kita digabung ya Bapak Ibu di ruang ini. Ya, kita boleh diskusi bersama. Sebab gereja kita enggak ada KBW ya. Seperti di Jawa itu banyak KPW tiap Jumat malam. Ya, kita mengembangkan gereja melalui sekolah minggu di sini. Kita banyak sharing, diskusi, saling menguatkan dalam sekolah minggu. Kelas pemuda di sini, ya, yang belum ikut silakan. Para pemuda, ya, atau yang belum menikah di sini, ya, kelas pemuda, ya. Kelas remaja dan tunas muda di samping. Kelas Indria sampai Madya di belakang. Ya. Itu kami mendorong Bapak Ibu ya, yang belum bergabung untuk sekolah minggu bisa bergabung. Hari ini tadi fotonya selesai ya? Terakhir ya? Ya Mbak Priska ya? Oh minggu depan ya. Guru-guru ya? Wah ya. Ya. Untuk pembuatan kalender tahun depan ya. Kan itu semua yang aktif sekolah minggu ya, per kelas dipoto sendiri-sendiri ya. PKMB atau Panitia Natal yang persiapan kalender keluarga kita di tahun 2024 nanti ya. Itu sehingga sekolah minggu kita semakin bertumbuh dan gereja kita semakin maju. Ya, latihan paduan suara untuk Natal 25 Desember kemarin sudah ya dimulai ya. Setelah ini silakan yang ingin bergabung paduan suara ya, suara alto, sopran, bass dan tenor ya, kita persembahkan untuk Tuhan ya. Kemarin sudah banyak, kami ingin ya banyak yang ambil bagian juga di paduan suara hari ini. Ada lagi? Mbak Priska ada lagi? Panitia Natal? Ada lagi Bapak Ibu? Yang pertama kali hadir dalam ibadah ini ada? Tamu? Ya, enggak ada. Oke, mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri dengan doa berkat ibadah kita hari ini. Kemuliaan hormat bagi Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang esa, berkat-Mu turun bagi kami. Tuhanmu
memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk kembali, kita saat teduh sebelum saling memberikan salam.